Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad sadaqakumullahu wa'dah ittakhussunahum bi'idnih hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum yabtaliyakum wa laqad afa ankum Allahu dzul fadlil 'alal mu'minin. Amma ba'd. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, bulan tarbiyah Syahrul Ramadan yang sedang kita jalani tentu kita rasakan sebagai satu proses perjalanan kehidupan yang kemudian kelak nanti kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang, gitu ya. Yang tentunya ujung dari Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Tapi memang kemudian dalam satu peristiwa, termasuk kita coba belajar lagi dengan peristiwa berikutnya pada peperangan yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat setelah kemenangan pada perang Badar sebelumnya, sebagaimana cukup gemilang, gitu ya. Bukan hanya sisi secara material, tapi juga kemudian sisi eksistensi yang kemudian kaum muslimin kemudian semakin terlihat. Nah, di sesi berikutnya Allah mempergilirkan bagaimana kemudian di proses selanjutnya berselang tidak lama setelah perang Badar terjadi satu peristiwa yang namanya perang Uhud, yang pada peperangan ini tentunya Allah membalikkan satu keadaan, gitu ya. Jadi perang Uhud ini terjadi di tahun 3 Hijriah, tahun 625 Masehi, gitu ya, yang merupakan kelanjutan dari perang Badar, gitu. Dan peperangan ini merupakan perang balas dendam yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang memang mengalami kekalahan telak di perang Badar, gitu ya, sebagaimana kerugian yang besar yang mereka alami dengan gugurnya atau dengan terbunuhnya Abu Jahal, gitu. Karena itu kemudian memicu kaum kafir Quraisy untuk kemudian melakukan proses balas dendam, gitu. Di dalam surat Al-Imran ayat 152 yang tadi saya bacakan di pembukaan, bahwa kemudian Allah berfirman, dan Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sehingga ketika kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu serta mendurhakai perintah Rasul, setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antaramu ada orang yang menghendaki akhirat. Belajar dari perang Uhud, sebuah strategi yang sebenarnya awalnya terancang dengan cukup baik, gitu ya. Ketika datang ke medan Uhud yang merupakan perbukitan, Rasulullah SAW telah melakukan sebuah strategi perencanaan yang luar biasa, sangat baik. Perang ini kemudian beberapa ulama dan ahli sirah membagi dalam 2 term, gitu ya. Di term pertama, Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengalami bahasanya kemenangan, gitu ya. Tapi kemudian ternyata kemenangan itu memunculkan atau menghadirkan godaan yang sangat luar biasa, gitu ya. Di perang Uhud, Rasulullah SAW kalau sumber daya yang kemudian terlibat dari kaum Quraisy ini mengumpulkan 3.000 pasukan, gitu ya. 2.000 pasukan berkuda dan 700 orang dengan baju besi, gitu ya. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan, bahkan termasuk membawa wanita-wanita Quraisy yang secara khusus mereka hadirkan untuk memberikan semangat, gitu. Nah, sementara Rasulullah kemudian pada awalnya bermusyawarah untuk kemudian Rasulullah SAW sendiri mengusulkan di dalam musyawarah itu untuk bertahan di Madinah, gitu ya, agar pasukan Quraisy kelelahan, gitu. Tapi ternyata kemudian sahabat-sahabat dengan darah mudanya yang luar biasa mengusulkan
agar kita keluar ke Madinah gitu ya, agar tidak terkesan pengecut. Ini sisi pertama yang kemudian kita pelajari, bagaimana kemudian Rasulullah SAW juga melakukan sebuah proses musyawarah terhadap proses yang dilakukan gitu. Dan hasil musyawarah Rasulullah SAW sendiri tunjukkan untuk mengikuti hasil musyawarah itu, walaupun beliau berpendapat lain, dan musyawarah memutuskan untuk keluar perang. Sampai kemudian ada para sahabat yang kemudian pada akhirnya sempat menyampaikan, ya Rasulullah, sudah, kita nggak jadi saja. Tidak, setelah Rasulullah mengenakan pakaian perangnya itu, ketika pakaian perang sudah aku pakai, maka tinggal aku serahkan kepada Allah untuk memberikan keputusan apa yang kemudian dari hasil peperangan. Hingga akhirnya kemudian Rasulullah dan para sahabat kemudian keluar untuk berperang. Nah, di posisi awal Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah di Bukit Ruwat gitu ya, bukit yang tidak terlalu tinggi. Mungkin kalau Bapak dan Ibu hadirin sekalian ada yang pernah umroh dan mendatangi Uhud, ada bukit yang kemudian dijadikan tempat perlindungan Rasulullah dan pasukannya dari serangan dari belakang dari pasukan musuh gitu ya. Dan Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah ini, jangan tinggalkan posisi kalian apapun yang terjadi. Gitu. Ini pesannya jelas banget gitu ya. Jangan tinggalkan posisi kalian apapun yang terjadi. Gitu. Ini pesan yang sangat jelas. Nah, di term yang pertama, Rasulullah dan kaum muslimin mengalami sebuah peristiwa kemenangan, bahasanya gitu ya. Kemudian taktik yang baik tadi berhasil menyerang dan membuat kaum kafir Quraisy terdesak gitu ya. Dan mulai mundur, meninggalkan semua harta benda mereka di medan perang gitu ya. Inilah godaan yang pertama yang muncul, yang kemudian menyebabkan pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang ini tergoda. Ayo, nanti kita nggak kebagian, bahasanya begitu. Kemudian sebagian besar pasukan pemanah ini diingatkan oleh yang lain, diingatkan. Proses pengingatan tetap terjadi. Hanya kemudian disinilah kemudian sisi manusiawi itu muncul, bahwa godaan berupa harta benda duniawi ini memang luar biasa, sehingga kemudian akhirnya hampir sebagian besar pasukan pemanah turun, hingga tersisa mungkin hanya 11 orang dalam beberapa keterangan sirah. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid yang saat itu masih belum turun hidayah kepadanya, mengamati jalannya peperangan dengan pasukannya. Jadi dengan santai dan menyampaikan, ayo sebentar dulu, belum waktunya gitu, belum waktunya. Sampai kemudian akhirnya ketika pasukan pemanah turun, Khalid bin Walid mengambil satu celah ini dan kemudian bahasanya memukul mundur pasukan muslim. Dan pada peristiwa itu yang tadi kami sebutkan, bahwa dalam peperangan ini menunjukkan bagaimana manusiawinya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah sebagai manusia juga mengalami luka. Bahkan di dalam kondisi yang luar biasa kritis di peperangan Uhud ini, dikabarkan Rasulullah SAW ini terbunuh gitu, sampai membuat kalangan kaum muslimin barisannya kocar-kacir. Bahkan termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, ini terbunuh oleh Wahsy yang dijanjikan, seorang budak yang dijanjikan kebebasannya kalau membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW sendiri mengalami luka-luka. Demikian ditunjukkan bahwa yang namanya peperangan, namanya manusia mengalami luka. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud, yang bahwa beliau itu manusia biasa sebagaimana kita, yang kemudian tadi belajar dari perang Uhud, kita melihat bagaimana kemudian pentingnya untuk kemudian taat kepada aturan, kepada perintah yang telah ditetapkan oleh pimpinan, terutama pimpinan kaum muslimin. Ini yang jadi sebuah pelajaran cukup penting, bahwa ketaatan ini yang menyebabkan kemudian menjaga kemenangan, menjaga keutuhan sebuah entitas, menjaga keberadaan satu organisasi menjadi cukup penting buat kita dengan kata kunci ketaatan. Jadi belajar dari perang Uhud bahwa penting menjaga ketaatan kita kepada pimpinan yang telah disepakati. Termasuk Rasulullah SAW sendiri menunjukkan kepada kita bahwa
hasil musyawarah, hasil rapat, apapun hasilnya, jika sudah ditetapkan itu menjadi satu bagian yang harus dilaksanakan sepenuhnya oleh para peserta rapat, hatta si peserta rapat itu tidak hadir. Ini satu pelajaran yang cukup penting, dan bahkan juga kekalahan ini dipergilirkan bahwa sebagai bukti bahwa Allah menguji keimanan umat Islam, gitu ya. Jadi ini juga satu pelajaran yang cukup penting, bahwa tidak selamanya, gitu ya, ada kemenangan tapi kemudian Allah pergilirkan. Syarat-syarat kemenangan dan syarat-syarat kekalahan menjadi satu bagian yang mutlak ada. Demikian belajar dari perang Uhud. Semoga kita juga dapat mengambil satu hikmah, terutama di bulan Ramadan ini. Wallahul a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.